Siapapun yang tidak mempersulit jalan orang lain, tidak membuat susah orang lain, dialah orang yang akan bertahan dalam kondisi seperti ini. Janji kuele sebenarnya kondisi hari ini sudah kita rasakan tanda-tandanya. Di sekitar kita sudah mulai mengeluh, sudah sangat sulit ekonomi. Pekerjaan berkurang, banyaknya PHK. Sebenarnya kondisi ini sudah lama terasa, hanya saja terkadang kita tidak memperhatikannya. Kalau bulan-bulan kemarin kita merasakan ekonomi yang sulit, di bulan Juni ini itu baru permulaan. Ini akan terjadi cukup lama. Seperti yang sudah saya sampaikan, persiapkan diri, jangan panik, lebih sabar. Kemudian kita harus mulai memikirkan, jika kita memiliki tanah, kita manfaatkan. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan uang. Jadi ini kan semakin bulan itu akan semakin tambah sulit. Ini bukan menakut-nakuti, apa yang disampaikan ini adalah sebagai peringatan agar kita semua lebih waspada, lebih hati-hati, dan lebih matang sebelum mengambil keputusan. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Jangan pernah menganggap enteng apa yang terjadi, yang kita masing-masing sudah merasakan. Jadi kita jangan menganggap enteng, sehingga kita bisa waspada, berusaha menata apa yang sudah kita jalani, agar kita siap ketika hal yang paling terburuk terjadi. Siapapun yang tidak mempersulit jalan orang lain, tidak membuat susah orang lain, maka dialah orang yang akan bertahan dalam kondisi seperti ini. Siapapun di masa yang lalu senang menolong orang, berbagi dengan orang lain, sering membantu orang lain, tidak menyulitkan jalan orang lain, tidak memiliki sifat iri dan dengki, maka di kondisi saat ini merekalah orang-orang yang akan tetap bertahan. Makanya kita jangan terlalu terbawa arus perubahan yang negatif. Contohnya misalnya kita terlalu ikut-ikutan dengan sesuatu yang baru, padahal itu tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, kita jangan mengikutinya. Lalu kita jangan terlalu terheran-heran dengan sesuatu yang baru. Kadang sesuatu yang baru itu justru akan menipu. Saya teringat dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga, yen pengin urip mulya, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo alman, ojo getunan. Kita tidak boleh gampang heran kepada sesuatu yang baru kita lihat. Jangan mudah terkaget-kaget ketika melihat sesuatu yang baru. Akibatnya adalah kita ikut-ikutan, sementara sesuatu yang baru itu tidak baik. Lalu kita jangan alman. Jadi apa yang kita lakukan, janganlah kita mengharap dipuji. Jadi lakukan saja hal-hal yang baik, membantu orang lain, menolong orang lain, tapi jangan berharap ingin dipuji, karena ini akan sangat sia-sia. Yang keempat, ojo getunan. Jadi jangan mudah tersinggung. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah hanya karena misalnya kita dikritik, kita dinasehati, atau kita
diingatkan orang lain. Jadi jangan mudah tersinggung, karena sebenarnya susah dan tidaknya seseorang tergantung kepada diri masing-masing. Ketika hati kita tenang, pikiran kita positif, kemudian lisan kita juga terjaga, perilaku kita terjaga, maka hidup ini tidak akan terlalu menyulitkan. Adanya kesulitan-kesulitan di dalam kita menjalani kehidupan ini, penyebabnya tidak lebih kita sendiri. Jadi kesadaran inilah yang memang sangat sulit bagi orang-orang yang memiliki ego yang tinggi. Orang-orang seperti ini menjalani hidup seperti tidak kenal arah. Dia ingin seperti orang lain, akan tetapi dia tidak mengetahui caranya. Bagaimana bisa seperti kondisi orang lain. Hingga kemudian yang terjadi adalah muncul di dalam hati rasa iri dengki, rasa tidak suka, rasa marah, kemudian pikiran menjadi tidak baik. Ini akan membuat seseorang semakin terpuruk. Jadi akan sangat sulit untuk mengalami kemajuan. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan, kemudian kita menginginkan jalan keluarnya, maka yang harus dilakukan adalah mencari kesalahan apa yang sudah dilakukan. Bagi orang yang memiliki ego yang tinggi, hal seperti ini terasa menyulitkan. Kemudian kita berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jangan terus kemudian menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru kita akan terus-menerus mengalami persoalan-persoalan, kerumitan-kerumitan di dalam kehidupan ini. Kuncinya adalah ini. Ketika usaha kita ingin lancar, kurangilah ego kita. Kebenaran yang disampaikan akan terasa sangat menyakitkan bagi orang-orang yang memiliki ego tinggi. Bulan Juni ini adalah diawalinya peristiwa-peristiwa besar sesungguhnya. Adanya orang tidak paham, hanya bisa mengeluh, merasakan sulit dan kesusahan karena dia tidak memiliki kepedulian, sehingga dia bisa merasakan tapi tidak paham apa yang menjadi penyebabnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bertahan. Kita sama-sama mengalami kesulitan, akan tetapi kita bisa bertahan. Kita bisa tetap usaha, bisa bekerja tanpa menyusahkan orang lain. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni padang bulan